Halo semuanya, balik lagi di Cerita Tangerang, di mana kita akan mendengar berbagai cerita dari berbagai sosok-sosok yang menginspirasi di kota Tangerang. Kali ini kita udah kedatangan dua orang yang menjaga kebersihan di kota Tangerang, khususnya di jalan-jalan protokol yang ada di kota Tangerang. Ada Bu Nano Hasanah dan Habib. Ibu Habib, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mungkin boleh dikenalan lagi deh dari Ibu dulu. Boleh dikasih tahu nama lengkapnya, terus udah menjadi petugas atau penyapu nih di DLH dari tahun berapa? Nama saya Bu Nano Hasanah. Udah jadi penyapu dari tahun? Dari tahun 96, 96. 97, iya. Sampai sekarang masih Bu? Sampai sekarang masih. Oke, kalau Habib, boleh Habib kenalan dulu? Nama saya Habibullah Al-Afghani. Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup itu udah kurang lebih 4 tahun. Dari tahun 2021. Dari 2021. Iya, betul. Jauh ya perbandingannya. Ibu dari 96, saya baru lahir Bu. Udah. Saya belum lahir. Iya. Saya nggak nanya masnya. Saya nggak nanya masnya, saya nanya ke ibu. Nah, ibu boleh nih, dari tahun 96 itu ibu asli warga kota Tangerang atau pindah ke sini akhirnya punya pekerjaan sebagai penyapu di DLH atau gimana? Oh, saya asli dari Bogor. Bogor Ciawi, Kabupaten Bogor. Terus ke sini merantau dari tahun 90. 90. Udah berkeluarga lah tahun 90 tuh udah. Jadi netap. Terus rumah tangga lah, punya anak begitu. Yeah. Jadi daripada nganggur kan kepengen cari kerjaan gitu, kebenaran ada di DLH. Sambil bisa punya anak kecil kan bisa. Masih bisa sambil ngurus. Iya, bisa. Tuh. Terus sebelumnya pernah kerja apa Bu? Mungkin Belum pernah. Oh jadi ini tuh pekerjaan pertama. Iya, makanya sedih juga kan dari awal. Begitu bisa kerja bagian kebersihan. Kalau dulu kan kebersihan itu sedih lah, nangis lah ya. Kalau sekarang memang udah banyak. Ibu kalau awal nyapu, awal tugas pertama kali masih ingat gak di mana titiknya? Iya, di itu Jalan Estrada itu. Di Strada sampai belakang Robinson, tikungan lah itu. di situ. Sekarang juga masih di situ atau? Enggak, sekarang kan udah di rolling udah pindah kemana aja, udah nyobain setiap jalanan di mana aja udah pernah nyobain. Enak. Sama aja kan namanya kebersihan. Nah Bu, ini siapa nih Bu? Bukan anak. Teman. Berarti ini ibu senior ya Bu ya? Senior Habib. Iya, betul. Ada di ospek-ospek gak sama Bu Nano? Enggak dong. Nggak ada. Kalau lu gimana Bib? Awalnya? Saya awalnya tuh kan masuk 2021. Itu masih awal Covid, akhir Covid. Kebetulan saudara waktu itu pensiun. Nah, terus nawarin saya, Bang. Untuk melanjutkan? Untuk melanjutkan. Ya udah, ini kesempatan juga kan, karena sambil kuliah juga untuk bayar UKT kuliah lah. Ya udah, saya terima aja tawaran itu. Oke, jadi sapunya diteruskan ke Habib nih. Betul, kayak gitu. Itu 2021 itu udah kuliah semester berapa? 2021 itu udah masuk kuliah itu semester 2. Semester 2. Iya, betul. Kan semester 2 tuh biasanya 2 ke 3 itu lagi padat-padatnya tuh biasanya. Iya, betul banget, Bang. Nah, itu gimana membagi waktunya? Saya usahain banget buat nyelesain tugas-tugas sama kerja itu biar nggak bentrok itu. Jadi waktunya itu bener-bener saya maksimalin. Jadi misalkan ada tugas-tugas kuliah, ya udah saya kerjain di waktu luang kerja. Kan jam kerja itu dari jam 5 sampai jam 10. Nah, dari jam 10 ke jam 2 itu waktu luang. Nah, itu saya isi dengan ngerjain tugas biasanya, Bang. Iya. Nah, kalau kuliahnya sendiri tuh emang di kelas karyawan yang malam kah atau enggak? Reguler. Saya kuliah itu reguler dari Senin sampai Kamis. Jamnya dari pagi? Dari bis maghrib. Oh, oke. Jamnya tapi jam malam. Iya, kuliah malam. Oh, tapi sempat ada malu nggak misalnya yang lain
gimana gitu. Ya Respon-respon teman-teman. rasa malu sebagai anak muda ya pasti ada sih. Namanya anak muda gitu ya, apalagi dengan kerja yang kayak gini. Ya tapi itu bukan halangan juga buat saya. Yang penting saya kerja dapat gaji ya buat bayar kuliah uang. Yang penting saya bisa kuliah dulu aja. Jadi nggak merepotkan orang tua juga. Setiap bulan harus semester bayar UKT gitu per semester. Kuliahnya di mana dan jurusan apa? Kuliahnya itu saya di Universitas Muhammadiyah Tangerang di Cikokol. Dekat. Jurusannya? Jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Lulusnya udah lulus sekarang atau? Alhamdulillah udah lulus. Lulus itu tahun 2024 tahun kemarin. Tahun kemarin banget. Iya. Tepat waktu, nggak ngaret juga. Skripsinya tentang apa skripsinya? Skripsinya itu saya ya tentang kebersihan juga. Jadi saya karena suka juga ya dengan kebersihan, jadi judul skripsi saya itu komunikasi persuasif kepala sekolah dengan dewan guru di SDN Polres Pelawat 6 tentang adiwiyata gitu. Jadi saya terinspirasi dari SD-SD yang udah mendapatkan gelar adiwiyata di tingkat provinsi. Oke. Gitu. Nah, ini berarti Habib fix ngerjain sendiri karena judulnya jelas, nggak joki. Nggak joki. Kalau joki udah pasti ngapal. Terus kalau kita ngelihat tadi sebagai anak muda yang kerja buat bayar UKT gitu. Respon dari teman-temannya sendiri gimana sih Bib, di kampus? Ya responnya ada yang positif, ada yang negatif juga sih. Ada yang sebagian yang mensupport juga, ada yang sebagian yang julid mah ada. Kayak misal, Bib, lu tuh mahasiswa, coba cari yang lain gitu. Misal ada aja yang begitu. Ada Dan juga, kerjaan lain gitu ya. Ada juga udah Bib sementara nggak apa-apa dulu di sini. Yang penting lu lancar bayar kuliah, lu bisa kuliah. Kayak gitu. Dan terbukti lancar, Dan tepat terbukti waktu, lancar tepat waktu sampai lulus. lunas. Lunas dengan nunggak. Kuncinya juga lunas. Kalau Gitu. kita balik ke tugas nih sebagai penyapu. Tadi kan katanya jam 5 sampai jam 10. Iya. Mungkin boleh dikasih tahu nih, mungkin Ibu atau Habib mau ceritain persiapannya sebenarnya sebelum tugas ke lapangan tuh apa aja sih yang disiapin? Ibu kali yang senior dari 96. Persiapan apa Iya, maksudnya? sebelum misalnya dari berangkat apa yang disiapin? Sebelum nyapu. Peralatan. Iya, gitu. mau peralatan mau dari Ibu. Kan Ibu apalagi udah punya anak nih dari dulu. Mungkin anaknya masih kecil-kecil sampai sekarang gimana persiapannya? Persiapan awal-awal bangun jam 4, persiapan, siap-siap. Iya. Ngurus rumah tangga dulu di rumah, terus azan subuh baru berangkat. Kalau peralatan kan emang udah ada di jalur, Oke. simpennya. Sapu, seragam udah dipakai dari rumah. Terus Sepatu. pas nyampe jalur ngapain dulu nih biasanya? Langsung lah, langsung gerak aja. Langsung tuh. Iya. Ngecek dulu nggak? Kan sapu pasti dipakai tiap hari kan tuh. Iya, betul. Iya, enggak. Paling kendalanya kalau di sapu itu cuma copot aja, Bang. Copot. Jadi kita pastiin sebelum mau mulai nih sapu copot atau enggak gitu. Kenceng, posisinya masih kenceng atau enggak sebelum kita pakai gitu. Oke. Ketahuan. Kendalanya di itu aja paling. Kalau pengki ya udah pasti aman, nggak ada kendala apa-apa. Kayak gitu. Ngantuk gak sih kalau pagi-pagi jam 5 gitu udah. Ya, ngantuk lah. Pernah ketiduran loh. Tapi mau gimana emang udah kewajiban, udah harus tugas. Kalau Ibu anaknya kalau boleh tahu udah ada berapa, Bu? 5, Ada 5. tapi udah dewasa semua. Udah dewasa semua. Udah kerja, kuliah atau udah Udah yang 3, yang nomor 1 udah kerja, lulusan kuliah juga udah. Yang nomor 2 udah rumah tangga, udah punya anak. Yang nomor 3 udah juga udah nikah. Nomor 4 udah lulus SMA. Nomor 5 baru SMP masuk. Oh, jadi masih ada yang sekolah. Iya, 1. Yang baru lulus SMA ini rencananya mau kuliah atau langsung kerja atau gimana, Bu? Dia udah lagi ngebantu ini di warung bakso katanya. Berarti Jaga bakso. dari 96 sampai sekarang tugas di sini udah sampai bisa nguliahin anak-anak, Bu ya? Iya. Udah. Kuliah. Gimana perasaannya tuh, Bu? Maksudnya dari kerja yang sama nih dari 96 sampai sekarang. Iya. Akhirnya bisa anak-anak bisa sampai kuliah gitu. Sekolahnya sampai pada beres.
Perasaannya gimana, Bu? Ya perasaannya bangga lah untuk diri sendiri sebagai penyapu kebersihan gitu, tiap bulan hasil ngelihat anak sekolah bisa lulus kuliah tanpa bantuan, hasil jerih payah dari penyapuan. Kalau Sedih juga kalau mikir ke situ. tapi ngeliat anak-anak udah pada kuliah bangga. Iya, sekarang lebih bangga lagi. Terus kalau anak-anak sendiri responnya gimana, Bu, ngelihat pekerjaan Ibu? Ya anak-anak mah sebenarnya ngeluh juga kenapa ibu jadi harus nyapu kan gitu. Ya demi anak-anak lah gitu, membantu bapak. Tapi kan udah ada yang kerja nih, Bu, udah menikah, udah kerja. Ada yang sempat ngomong, udahlah Ibu pensiun aja gitu. Iya, anak-anak mah udah suruh pensiun aja, tapi kan sekarang udah tanggung, udah ngurusin udah P3K udah. Wih, Tadinya mah kalau nggak keburu P3K memang udah mau pensiun. udah aja, udah capek gitu. Berarti Ibu status kan udah P3K? Udah. Wah, tepuk tangan dulu buat. Respect. Berarti kalau sebagai penyapu yang P3K ada berapa orang, Bu? Saya doang katanya Oh, yang Ibu satu-satunya di bumi ini sebagai P3K yang penyapu. Iya. Berarti Planet. iya, berarti harus sampai selesai, Bu ya. Ya iya udah bertanggung. Udah tanggung. Iya. Tapi begitu Ibu jadi P3K dari keluarga gimana tuh akhirnya? Ya mendukung sekali, seneng itu ada hasilnya, katanya ditunggu-tunggu udah lama. Gitu. Tapi ada perubahan nggak, Bu? Dari yang sebelumnya P3K sekarang udah jadi P3K. Ya ada perubahan, tambah repot, segala ekin, segala ini. Perubahannya segala sekarang absen, ini itu pokoknya malah tambah perubahan, malah tambah banyak malahan. Tapi kan diajarin juga Iya gimana diajarin. Tapi untuk saya ukuran sekolah SD rada pusing juga gitu. Tapi ya bangga lah. Ya, Orang tapi- kan banyak yang ya, nggak dapet nih, Iya, Bu. tapi seneng juga ya. Alhamdulillah. Nah, terus kan tadi Ibu udah sampai kuliahin anak-anak. Terus ngelihat ini ada rekannya juga nih yang bisa kuliah. Iya. Bayar sendiri gimana ngeliatnya, Bu? Justru kata saya, ya seneng juga kok mau juga nyapu ini kuliah gitu ya. Sedangkan saya aja yang jadi ibu-ibu kayaknya dari dulu masih sedih aja kok hidup saya jadi penyapu gitu. Iya. Tapi ngelihat si Habib gimana nih, Bu? Ya bangga seneng. Keren senior nih, bangga. Kita balik lagi ke jam kerja. Tadi jam 5 sampai jam 10. Ya. Terus? Istirahat, Jam pulang 2 dulu. sampai jam 5 lanjut lagi. Oke, kalau jalur ini mungkin boleh kasih tahu. Ibu sekarang di mana, Habib di mana? Kalau saya di Jalan Maulana Hasanuddin di Kecamatan Cipondo. Oke, kalau Ibu di Saya Pasar Lama, Jalan Kisah Maun, Sukasari. nah, itu jaraknya ditentuin nggak atau gimana? Ya, jarak kita ditentuin dari pengawas kita itu per orang biasanya 1 kilometer. Jadi Tergantung kondisi di jalan. kalau kondisi jalur yang sangat rontokannya cukup parah, itu biasanya jalurnya lebih pendek. Lebih sedikit lah, paling dipotong jadi 600 sampai 700 meter. Oh, nggak nyampe 1 kilo. Iya, nggak nyampe 1 kilo, tapi rata-rata ya hampir 1 kilo. Oke, terus kan ada sempet jeda tuh siang tadi. Kalau Habib sempat ngerjain tugas. Kalau Ibu pulang tuh masak dulu. Iya. Tapi ini saya ada pertanyaan yang kepikiran juga. Kan tugasnya penyapu nih. Kalau di rumah masih nyapu lagi gak? Nyapu lah, harus bersih juga di rumah. Habib nyapu lagi di rumah? Enggak. Parah. Masa di jalan disapu di rumah enggak? Nah, Ibu sih gini, Beb, senior mah nyapu terus. Kadang Passion. kalau lagi inget aja sih nyapu di rumah. Bosan gak tuh? Ya bos. Kerja udah nyapu, pulang-pulang nyapu lagi aja. Tapi kalau melihat perjuangan Ibu dan Habib gitu sampai di titik ini, ada pesan gak sih sebenarnya buat anak-anak muda atau Ibu kan nih sebagai yang sudah dari 96 nyapu senior dan P3K satu-satunya. Pesan. Iya, kalau menurut Ibu gimana buat anak-anak muda? Ya kalau bisa ya itu kerjaannya ditambah digiatkan. Pesannya gimana? Apa lebih maju, Lebih semangat. lebih semangat. Gitu. jangan malu sama Jangan kerjaannya. malu walaupun kita kebersihan, tapi sekarang
punya kebanggaan tersendiri. Nanti suatu saat juga ada berhasil kayak saya lah di sekarang P3K gitu. Contoh sukses. Walaupun udah bertahun-tahun baru ketemu juga, siapa tahu Iya, betul, kalian Ibu, betul. masa depannya ada. Nggak ada yang tahu Iya, kan di ya. kebersihan. Kedepannya nggak ada yang tahu kita. Ya. Habib gimana Habib? Kalau melihat yang seumuran atau yang sama-sama pernah berjuang kayak Habib kerja sambil kuliah sampai Ya, lulus. intinya buat teman-teman yang masih muda juga, apalagi yang sambil kuliah, semangat terus karena bayar kuliah juga lumayan mahal. Iya. Kalau bisa diusahain ya, kalau memang bisa kerja sambil kuliah ya kerja sambil kuliah. Jadi nggak merepotkan orang tua juga. Begitu. Anak-anak saya juga sambil pada kerja kuliah sendiri itu biayanya yang bantu. Jadi Sambil pada bantu-bantu. kerja, iya. Iya, apa aja lah kita kerjain selagi kita bisa dan mampu. Yang penting ada salary yang kita dapat. Oke, tepuk tangan dulu buat Habib. Oke, itu untuk episode kali ini. Terima kasih Habib dan Ibu sudah mampir ke podcast Cerita Tangerang. Jangan lupa untuk terus tonton episode-episode selanjutnya di YouTube Tangerang TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya.